Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua pada hari ini? Ibu harap kalian baik-baik saja. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu absen dulu ya. Hari ini kan hadir semua atau tidak? Hadir semua, Ibu. Sebelum memulai pelajaran, agar lebih berkat kita untuk belajar hari ini, jadi kita baca doa belajar dulu. Kita mulai baca doa belajar sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum mulai pelajaran kita, Ibu ingin cerita sedikit. Jadi bagi Ibu tentang berita. Berita itu tentang pendidikan. Situ anak-anak mereka tuh ke sekolah membutuhkan perjuangan. Ada yang mereka tuh naik jembatannya satu spidol ini, jembatannya sebesar ini mereka naikin jembatan tali itu untuk mereka ke sekolah. Dan ada juga yang mereka terpaksa menyeberangi sungai. Mereka pertama tidak memakai seragam dari rumah karena mereka harus menyeberangi sungai dulu. Setelah menyeberangi sungai, mereka ganti baju, baru mereka ke sekolah. Nah, anak-anak, kalian patut mensyukuri karena kalian sekarang ini ke sekolah tidak terlalu banyak rintangan seperti kawan-kawan yang lain yang di luar sana yang untuk menempuh pendidikan saja mereka harus melewati sungai, melewati jembatannya hanya seuntai tali. Sebelum kita melanjutkan materi minggu ini, kita akan mengulang dulu materi pada minggu lalu, yaitu tentang pola bilangan. Kalian masih ingat kan tentang materi pola bilangan yang kita bahas di minggu lalu? Nah, siapa yang masih ingat tentang pola bilangan? Saya, Bu. Pola bilangan suatu susunan yang terdiri beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Terima kasih kepada Marga karena dia masih ingat ya punya materi minggu lalu ya. Selanjutnya, siapa yang masih ingat lagi tentang pola bilangan yang kita belajar minggu lalu? Saya, Bu. Ada beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama, 1. Pola bilangan genap, rumusnya UN sama dengan 2N. 2. Pola bilangan ganjil, rumusnya UN sama dengan 2N kurang 1. 3. Pola bilangan persegi, rumusnya UN sama dengan N2, N pangkat 2. Pola 4. Pola bilangan seginya, rumusnya UN sama dengan N kali N tambah N per 2. Kita masuk ke inti pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu harapkan kalian nanti di akhir setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat merancang formula suatu pola barisan bilangan menggunakan konsep barisan dan deret dengan benar. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat membuktikan kebenaran dari formula suatu pola barisan menggunakan prinsip dari induksi matematika itu sendiri dengan tepat ya. Siapa di sini yang sering atau misalnya pernah tarik uang di ATM? Pokoknya yang pernah menggunakan ATM. Ya, Bu. Pernah, Bu. Saya sering menarik uang melalui mesin ATM. Pernah ya ke ATM. Jadi kan ada ATM yang ATM nominal. Di ATM nominal itu ada pecahan 20.000, 10.000 dan 50.000. Misalkan kita mau mengambil uang 40.000. Itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama yang keluarnya uang 20.000 2 lembar. Kemungkinan kedua ada kemungkinan kedua
uang 20.000-nya 1 lembar, uang 10.000-nya 2 lembar, dan kemungkinan ketiga yang keluar keempat-empatnya itu uang 10.000. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran induksi matematika dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ketika kita menggunakan ATM. Nah, berarti apa itu induksi matematika? Induksi matematika itu sendiri sebenarnya adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Nah, coba kalian perhatikan. Ini kan ada seperti balok domino yang tersusun rata. Kan dari gambar yang kalian lihat ini. Mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa harus disusun dengan sejajar dan jaraknya sama? Ibu akan jawab tadi pertanyaan Putri, kenapa harus disusun sejajar dominonya ya? Ya memang harus disusun sejajar, karena nanti ketika kita menyusun beberapa domino, ketika kita ingin menjatuhkan satu domino, kalau dia sejajar itu nanti akan jatuh semuanya. Itu gitu Putri. Nah, jadi apa itu induksi matematika? Nah, materi kita hari ini induksi matematika. Contoh 1 ya. Contoh 1. Nah, baik ibu akan menjelaskan dari contoh 1. Soal dari contoh 1 kan, rancanglah formula yang memenuhi pola 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan ditambah 80. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan ditambah 80. Jadi n-nya itu kan berarti n sama dengan 80. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian di bawahnya 80 ditambah 79 ditambah 78. Nah, kedua barisan ini kita tambah menjadi berarti 80 tambah 1 ya, 81. 79 tambah 2, 81. 78 tambah 3, 81. Nah, berarti kita dapatkan 81-nya sebanyak n per 2. N per 2 pasang bilangan. Jadi, n per 2-nya n per 2 n per 2 dikali 81. Nah, sama dengan 80 per 2 dikali dengan 81. Didapatlah hasil 3. Selanjutnya, giliran tugas kalian. Ibu akan membagikan LKPD. Jadi, ibu bagikan kelompok. Satu kelompok 2 orang ya. Nanti diskusikan soal yang ada di LKPD yang akan ibu berikan. Ini masing-masing ya dibagi per kelompok. Apakah ada yang sudah siap? Jadi siapa yang akan mempresentasikannya duluan? Kelompok mana yang akan mempresentasikannya? Bu yang akan mempresentasikan. Begitu Bu penjelasannya. Jadi formula untuk 2 tambah 4 tambah 6 sampai 100 adalah 2550. Sudah menjelaskan ya yang dari kelompok perwakilan dari kelompok kalian. Betul sekali ya. Baiklah, berarti sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum ibu menutup pembelajaran, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Materi kita tentang induksi matematika. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Kesimpulannya yang saya dapat, induksi matematika adalah teknik pembuktian untuk menyatakan suatu kebenaran dari suatu pernyataan. Jadi kesimpulannya itu induksi matematika merupakan suatu metode pembuktian deduktif dalam matematika untuk menyatakan suatu pernyataan adalah benar atau semua bilangan asli. Kesimpulan yang kedua, induksi matematika juga merupakan suatu teknik yang dikembangkan untuk membuktikan pernyataan tertentu yang berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, yang ketiga, kesimpulannya induksi matematika itu bisa digunakan untuk mengecek hasil proses yang terjadi secara berulang sesuai dengan pola tertentu. Begitulah kesimpulannya. Nah,
sebelum kita menutup pelajaran, tadi mana LKPD yang Ibu serahkan? Ini ya, kumpul semua ya, ini LKPD-nya. Kumpul semua. Jadi coba buka buku halaman 72. Dapat. Di situ kan ada tuh latihan soal. Dikerjakan ya, untuk minggu depan dikumpul. Mungkin sampai sekian saja pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum itu kalian juga harus belajar ya tentang materi untuk selanjutnya di minggu depan. Minggu depannya tuh kita akan belajar tentang penerapan prinsip induksi matematika pada keterbagian. Nanti Ibu akan mengetes pengetahuan kalian di awal pertemuan. Jadi harus belajar betul-betul. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ibu cuma ingin berpesan karena ini lagi berpesan kepada kalian, karena ini sedang pada masa pandemi COVID-19. Kalian harus jaga diri, harus biasakan cuci tangan yang sesuai standar WHO. Kalian juga harus memakai masker ketika keluar rumah, dan juga jangan berinteraksi dengan orang yang sedang sakit. Dan juga satu lagi pesan Ibu buat kalian, sesampai di rumah berilah salam kepada orang tua dan berterima kasihlah kepada orang tua, karena orang tua telah membiayai pendidikan kalian sehingga kalian bisa ke sekolah dengan nyaman, bisa belajar dengan nyaman. Oke, cuma sampai segini saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.